Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai praktek ya. Ini ibu perkenalkan dulu jenis-jenis klip atau penjepit kertas. Digunakan untuk menjepit kertas yang jumlahnya banyak. Jadi kalau jumlahnya sedikit sampai 5 tidak usah menggunakan ini, tapi cukup menggunakan ini namanya trigonal ya. Kita lihat ini namanya trigonal. Ada yang berwarna, ada juga yang putih seperti ini. Kemudian ini klip-klipnya mulai dari yang paling kecil, kemudian bisa berwarna-warna, ada yang warna kuning. Ini ukuran kecil juga. Ini semakin besar ya. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kita ingin menjepit kertas dalam jumlah yang banyak, kita bisa menggunakan klip seperti ini. Kemudian ini namanya perfurator ya nak ya. Perfurator itu digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam Snellhekter atau ke dalam Ordner. Jadi seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada tempatnya untuk menyimpan sisa-sisa atau hasil dari pelubangan tersebut agar tidak berceceran kemana-mana. Kemudian ini ibu ajarkan untuk melubangi kertas. Ini kertasnya, kemudian pojok ketemu dengan pojok kita satukan ya. Kemudian dicubit yang sebelah sini ya, dicubit agar nanti setelah dibuka ada tandanya. Nah ini ya ada tandanya. Kemudian lihat perfuratornya, di sini ada ini tanda panah ya di sini. Di sini ada tanda panahnya ini. Nah, ini dipaskan ke dalam jepitan tadi, ke dalam lipatan tadi ya. Nah, oke, sekarang bisa ditekan. Nah, ini hasilnya lubangnya seperti ini. Nanti kalian kalau sudah masuk ke kelas bisa praktek masing-masing satu ya. Anak-anak, ini kalau kita mau melubangi kertas dalam jumlah yang banyak, jadi kita tidak usah satu persatu, pojok ketemu pojok, kemudian dicubit, tidak seperti itu ya. Anak-anak, kalau kita mau melubangi kertas dalam jumlah yang agak banyak, jangan satu persatu dilubangi seperti ini ya, tetapi cukup satu saja yang diberikan tanda, ini seperti ini tandanya, kemudian ditaruh di atasnya, banyak kertas yang akan dilubangi. Jadi seperti ini, kemudian dimasukkan perfuratornya, baru bisa dilaksanakan pelubangan. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Jadi tidak satu persatu tetapi bisa lubang semuanya. Anak-anak, kita mau mempraktekkan menstempel ya, baik stempel perusahaan maupun stempel agenda. Ini ada bantalan stempel ya ini ya, kemudian ini ada tintanya. Nanti kita coba untuk memasukkannya ke dalam bantalan. Nah, dioles-oles seperti itu ya agar merata. Oke, kalau sudah, ini ada surat ya, surat ini. Kemudian ini misalkan surat keluar, jadi stempel agenda stempel perusahaan itu digunakan untuk menstempel tanda tangan pimpinan kita. Ini ada pimpinan kita tanda tangan, kemudian nanti tanda tangannya itu harus di sebelah kiri dari tanda tangan ya, tidak boleh sebelah kanan. Oke, ini stempelnya silahkan setengah dari tanda tangan. Kita lihat ya, kita taruh di bantalan dulu, kemudian kita stempelkan. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nanti kamu bisa mencobanya lagi. Anak-anak, ini stempel agenda ya. Ini stempel agenda ini digunakan untuk memberikan agenda pada surat yang masuk nanti ya. Kemudian kalau mau menggunakan itu kita taruh di bantalan ini. Kemudian untuk suratnya kita cari tempat yang kosong. Biasanya di pojok atas ini. Tetapi kalau misalkan ini terlalu sempit, kalian boleh menggunakannya, boleh mencapnya di sini. Apabila sini penuh juga, kalian bisa mencantumkannya ada di sini. Jadi di tempat dimana kertas yang kosong.
Nah, ini sudah kelihatan ya, ini agenda, kemudian ini tanggal diterimanya berapa, tanggal, kemudian nomor agendanya berapa, jamnya nanti ditulis di sini. Kemudian ini apa ini? Penerimanya siapa, terus di sini tanggal diterima. Nah, nanti kamu juga akan mempraktekkan seperti itu. Anak-anak, kita lanjutkan. Ini namanya penomoran ya. Ini nanti untuk menuliskan tanggalnya tinggal diputar-putar aja. Ini nanti kita praktekkan. Kemudian ini ada stempel lunas, nanti digunakan untuk kas kecil ya. Kemudian untuk penomoran untuk tanggal ini juga ada mesin seperti ini lebih praktis, tetapi harus mengisi tinta. Kalau menggunakan nomor seperti ini, kita menggunakan bantuan bantalan tinta seperti ini. Sekarang kita praktekkan untuk penomorannya. Nah, ini tanggalnya 18 ya, kebetulan sekarang tanggal 18 Agustus 2020. Nah, ini lihat, ini udah jelas ya. Nah, begitu. Jadi nanti kalau misalkan jumlahnya banyak, tinggal ngecap-ngecap aja, tidak usah menulis menggunakan tangan. Kemudian kalau ini itu menggunakan tinta ya, jadi prosesnya seperti ini, langsung ditekan aja seperti itu. Tapi ini lihat hasilnya, kebetulan tintanya sudah habis ya. Jadi yang penting kalian bisa mengerti cara penggunaannya, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah stempel lunas ya. Nanti ini digunakan untuk kas kecil. Oke, ini ada tulisannya lunas ya. Jadi ini digunakan untuk bendahara-bendahara apabila sudah memberikan sejumlah uang kepada orang lain, maka dicap lunas. Anak-anak, ini kita mempelajari stapler ya. Stapler itu alat-alatnya ini. Ini ibu punya berbagai macam ukuran. Ini ukuran standar. Kemudian ini untuk jumlah kertas yang 10 lembar lebih. Kemudian ini untuk menjilid ya, ini lebih besar lagi. Kemudian apabila ini jumlahnya banyak atau tebal, bisa menggunakan yang jumbo seperti ini. Kemudian untuk isinya atau staples juga ada ukurannya ya. Kalau ini ukuran 10, ini digunakan untuk ini. Kemudian ini ukuran nomor 5 ya, dilihat sini 1204 untuk sini ya. Kemudian ini digunakan untuk yang ini. Kemudian ini yang paling besar bisa digunakan untuk yang ini. Jadi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kita mencoba untuk menstapler ya, menstapler. Ini hanya 2 lembar, jadi kita bisa menggunakan stapler yang kecil. Oke, dirapikan dulu, silakan untuk di stapler. Anak-anak, ini namanya cardrock ya, cardrock ya. Jadi seperti ini tulisannya. Ini cardrock ya, digunakan untuk menyimpan kartu-kartu atau catatan-catatan kecil agar kita tidak lupa menaruhnya di mana. Jadi dimasukkan seperti ini ya, agar nanti kita lebih mudah untuk mencari berkas-berkas atau catatan-catatannya. Nah, seperti ini ya, paham anak-anak ya? Anak-anak, ini ada berbagai macam map ya. Ini map biasa atau stop map biasa. Kemudian ini ada Snellhacker ya. Snellhacker itu cirinya itu ini ada penjepitnya seperti ini. Nanti bagaimana memasukkan kita pelajari lagi. Kemudian ada juga yang bahannya dari plastik seperti ini ya, business file. Sama fungsinya untuk untuk menyimpan surat-surat. Ada juga yang modelnya seperti ini ya, ini. Kemudian kita lihat ini ada per-pernya ya, gitu. Kemudian ini yang namanya ordner ya. Nah, ini namanya ordner ini.
Nih, bisa dibuka, caranya seperti ini. Kemudian untuk membukanya ini ada ceklekan ya, ini untuk mengancing dan membukanya. Nah, di sini. Kemudian ini bisa dikeluarkan. Nah, diputar, terus ini ada pengikatnya. Nah, di sini dibuka nanti tempat untuk memasukkan surat-surat. Baik, anak-anak, sekarang kita masukkan suratnya ke dalam map dulu coba. Jadi untuk memasukkan surat ke dalam map itu dibuka dulu jendela-jendelanya ya, baik yang bawah, kemudian yang atas, kemudian yang samping. Nah, baru ditutup. Ini bisa dibawa ke meja pimpinan untuk dimintakan tanda tangan. Oke, surat ke dalam Snellhekter. Nah, ini kita buka Snellhekternya, kemudian ini pengancingnya ya, ini silahkan dibuka dulu, caranya seperti itu, digeser yang kecil, kemudian dilepas. Oke, nah suratnya baru dimasukkan, jangan kebalik ya. Setelah rapi maka dimasukkan lagi tutupnya. Kemudian dimasukkan jepitannya. Nah, sudah jadi, kemudian ditutup. Nah, bisa disampaikan kepada pimpinan sebagai bentuk laporan ataupun tanda tangan. Sekarang kita mau memasukkan surat menggunakan Snellhekter yang menggunakan per ya. Cara membukanya seperti ini, kita geser ke tengah. Ya, kemudian kita lepas. Nah, baru kita masukkan suratnya. Kita pasang kembali. Nah, jadi seperti itu. Nanti jangan lupa untuk mencobanya. Nah, sekarang kita mau memasukkan ke dalam ordner ya. Kita buka ordnernya. Ini ada penjepitnya ya. Nah, ini kemudian kita ceklekan untuk membukanya. Terus kita geser ke sebelah kirinya. Kemudian kita ungkit ke atas. Nah, udah terbuka, baru dimasukkan suratnya. Baik, udah rapi, kemudian silakan diceklekan lagi. Nah, kemudian digeser ke sebelah kanan dan ditutup ceklekannya. Nah, kemudian silakan ditutup. Nah, begitu cara untuk menyimpan arsip nanti ya anak-anak ya. Anak-anak, ini namanya memo holder ya, digunakan untuk menyimpan alat-alat tulis seperti ini. Kemudian yang sebelah sini ini digunakan untuk menaruh kertas-kertas kecil yang digunakan oleh sekretaris untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat agar nanti sekretaris tidak lupa. Ini namanya rak sortir ya, digunakan untuk memisah-misahkan surat satu dengan surat yang lain sesuai dengan jenisnya ataupun sifatnya. Bisa juga digunakan untuk, kita lihat di sini bentuknya seperti ini ya. Bisa juga digunakan untuk menaruh berbagai macam kertas ya. Misalkan kertas HVS ukuran F4, sini ukuran A4, kemudian sini kertas berwarna dan sebagainya. Jadi alat ini bisa digunakan untuk banyak keperluan. Ini namanya filing cabinet ya, atau lemari arsip. Ini digunakan untuk menyimpan arsip-arsip. Kemudian nanti kalau kita menyimpan arsip dengan sistem tanggal, maka di sini dituliskan tahunnya berapa ya. Artinya ini digunakan untuk menyimpan arsip pada 1 tahun, misalkan tahun 2020 begitu ya. Kemudian ini misalkan di bawahnya ini tahun 2019, di bawahnya lagi tahun 2018, yang di bawahnya lagi tahun 2019 begitu. Kalau misalkan kita mau menyimpan dengan sistem pokok masalah, maka yang sebelah sini ya kita gunakan misalnya kepegawaian, kita tulisi di sini ya, kepegawaian. Kemudian di bawahnya kita tulisi keuangan dan seterusnya.
Anak-anak, ini namanya hanging folder ya, atau map gantung ya. Ini ada jentilan atau kawat sebelah kanan dan kiri, digunakan untuk menggantungkan ke dalam filing kabinet nanti ya. Kemudian ini ada kolom-kolom, digunakan untuk mencatat ini berkas untuk apa, dan misalkan menggunakan kode-kode apa. Nah, suratnya kita masukkan ke dalam hanging folder, kemudian ditutup. Nah, anak-anak, ini adalah filing kabinet ya. Ini filing kabinet. Kemudian kita masukkan map gantung tersebut. Anak-anak, ini silakan dimasukkan hanging foldernya ke dalam filing kabinet ya. Caranya seperti ini. Jadi bagian yang ada kolom-kolomnya ditaruh di depan, kemudian kawat sebelah kiri dan kanan digantungkan ke dalam pinggiran filing kabinet. Anak-anak, akan Ibu jelaskan, ini ada berbagai macam jenis amplop ya, atau namanya ini folder ya. Ini amplop yang dalam bentuk yang kecil, ini digunakan untuk menyimpan memo atau menyimpan resep dokter ya. Biasanya menggunakan seperti ini. Kemudian ini yang lebih besar lagi ya. Ini nanti untuk perusahaan, biasanya ini ada kopnya ya. Ada kopnya seperti ini. Kemudian ini nanti ada alamat yang dituju yang sebelah sini ya, gitu. Kemudian ini ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini digunakan untuk menyimpan arsip ya. Ini namanya back file ya, seperti ini. Jadi ada tanda kancingnya, kancingan seperti ini, agar arsip atau surat-surat kita itu bisa lebih aman. Nah, selain itu ada juga yang berbentuknya seperti ini ya. Ini menggunakan tali ya, bisa dilepas. Ini nanti kamu bisa memasukkan arsip-arsip di sini. Nah, anak-anak, ini folder juga, ini dalam bentuk yang kecil ya. Ini bisa digunakan untuk melamar kerja. Ini lamaran kita itu langsung bisa dimasukkan ke amplop sini. Nah, kemudian kalau misalkan mau yang lebih besar lagi seperti ini ya, ini lebih besar, ini untuk memasukkan berkas-berkas atau lamaran kerja kamu. Setelah dimasukkan ke dalam stop map, baru bisa dimasukkan ke sini. Ini namanya rak ya. Ini rak, digunakan rak di atas meja seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa diisi dengan berbagai macam perlengkapan. Ini bisa Ibu masukkan penjepit kertas, tipek, kemudian bisa dimasukkan trigonal dan sebagainya. Kemudian bisa dimasukkan stapler, bisa juga dimasukkan benda-benda kecil lainnya atau jarum-jarum dan sebagainya untuk bahan-bahan atau peralatan yang kita perlukan. Anak-anak, ini namanya dispenser ya. Jadi bukan yang untuk buat minum, itu bukan, kebetulan namanya sama. Jadi ini isolasi ya, digunakan misalkan kita mau membungkus kado atau membungkus kertas-kertas yang memerlukan penyatuan. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi diambilkan itu, kemudian dipotong. Nah, seperti itu. Jadi nanti potongannya tetap rapi, hasilnya seperti ini. Oke. Demikian anak-anak praktek dari Ibu. Nanti silahkan kalian buka-buka kembali ya videonya. Untuk yang belum jelas silahkan ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.